Pak Ugro, kita coba lepas dulu dari konstruksi hukum yang menurut Anda tidak tepat urutannya dari kasusnya sendiri terkait dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Secara normatif, secara hukum memang siapapun yang melapor, dia yang bertanggung jawab untuk membuktikan. Tapi apa yang kesimpulan Anda selama proses ini berjalan, selama diskursus ini terus terjadi? Ya, sama kayak sejarah lahirnya polisi dari zaman dulu. Masyarakat lahir duluan sebelum polisi. Begitu mereka bisa menyelesaikan secara adat dan sebagainya, ya oke, mereka hidup tenang. Tapi begitu ada benturan, ada konflik, kemudian mereka tidak bisa menyelesaikan, dibutuhkan polisi. Jadi polisi harus berdiri di tengah-tengah, jangan berada di kiri atau kanan. Ini yang memang sulit ditegakkan. Walaupun kadang-kadang ini menyangkut ada keluarga dan sebagainya, di tengah-tengah dulu. Nah, sekarang sudah dibentuk Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, itu menurut saya sangat luar biasa kalau itu diawasi dengan benar. Karena ini mengilhami apa yang disampaikan oleh para dosen dulu di sekolah di P3 waktu saya tahun 84 sampai 80 P3, menyitir apa yang disampaikan dosen waktu itu Profesor Dr. Sacipto Raharjo, almarhum beliau sekarang. Ya. Polisi hukum yang hidup. Jadi nggak usah ragu-ragu, polisi hukum yang hidup. Baik. Pak Ugro, apakah ini kemudian Anda melihat bahwa kepastian hukum semakin jauh meskipun langkah-langkah atau proses pengadilan masih berjalan dan di PN Sleman sendiri baru berlangsung hari ini, baru sekali perdana, atau justru ini akan menimbulkan polemik baru terkait dugaan ijazah palsu Pak Jokowi? Ya, saya khawatirnya persoalannya tidak akan selesai karena sekali lagi kepastian hukumnya belum ada. Karena surat perintah penyelidikan tidak bisa diperadilankan lewat jalur mana, nggak bisa. Jadi apa saran Anda Pak ke depan? Ya seharusnya dilengkapi dengan tadi laporan polisi, surat perintah dimulai penyidikan karena sudah mulai memanggil, ya kan? Kemudian mungkin menyita atau meminta diserahkan dokumen. Ini bukan menyerahkan tiket, menyerahkan apa kepada petugas loket, bukan. Polisi ini penegak hukum, bagian dari criminal justice system yang sangat luas. Sudah ada sistem informasi penelusuran perkara. Bagaimana kalau nanti laporan polisi masuk sistem informasi penelusuran perkara yang dibikin oleh Kementerian Kehakiman atau Mahkamah Agung? Perkara itu bisa dicek oleh Presiden, oleh siapapun, oleh Kapolri, mulai dari laporan polisi sampai keputusan sidang pengadilan. Tadi Bareskrim dalam konversinya juga mengatakan bahwa dengan konversi yang tadi atau dengan penghentian penyelidikan tersebut diharapkan masyarakat tidak gaduh lagi. Tidak ada polemik lagi terkait ijazah atau dugaan palsu ini, toh juga persidangan tetap berlangsung begitu. Anda melihat ini upaya ada sekali lagi intervensi politis kah atau apa tujuannya, apa maknanya Bareskrim harus meminta masyarakat untuk tidak gaduh? Ya sebenarnya tidak perlu diminta, masyarakat juga sudah tahu. Jadi masalah gaduh nggak gaduh itu kan masyarakat juga sudah dewasa, sudah tahu. Yang jelas dalam penegakan hukum itu harus diciptakan kepastian hukum di sini. Jadi jangan diberikan kepada dihidangkan hal-hal yang penegakan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum. Pak Ugro? Putusan pengadilan sama saja bisa banding, bisa kasasi, itu ada prosesnya. KUHP itu karya hukum tahun 81 yang harus kita hormati, dan menurut saya itu masih karya hukum yang bagus, tidak perlu diamandemen. Itu aja. Tidak perlu diamandemen, baik. Pak Ugro, apa saran Anda untuk Pak Jokowi? Pak Jokowi selama ini tidak pernah ingin menunjukkan langsung ijazahnya kepada masyarakat. Apa saran Anda? Ya, sebagai pernah seorang yang memimpin negara, dipercaya oleh rakyat, dipilih secara demokrasi seperti itu, undang semualah yang sekarang sedang katakanlah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi di rumah. Ini loh, udah dinyatakan oleh polisi ini seperti ini. Undang aja selesai seperti itu. Menurut saya tidak harus pakai rame-rame lagi. Menurut Anda kenapa sih Pak ini sampai berlarut-larut polemiknya lama sekali? Kalau mempersoalkan masalah ijazah palsu, toh sudah 2 kali sebagai wali kota di Solo, kemudian jadi gubernur dan jadi presiden 2 kali. Kenapa ini bisa sangat berlarut-larut? Apa menurut Anda? Ya, ada sebab, ada akibat. Saya tidak tahu mendalami ya. Ada asap berarti ada api di sini. Jadi semua itu berawal dari mana? Startnya dari mana? Mobil sebelum jalan kan juga ada yang starter mobil. Kalau supirnya nggak pinter, gimana? Ya kan? Bisa masuk lubang yang nggak jelas, misalnya nabrak rumah, nabrak mobil dan sebagainya. Sehingga bagi saya ini awalnya pasti ada menciptakan di sini, kemudian
berkembang, ya orang menanyakan, ya apa salahnya kalau masalah ijazah ini bagi saya polisi punya restoratif justice, Perpol nomor 8 tahun 2021. Udah panggil semua, Hmm. apalagi mungkin udah ada penyelidikan seperti itu, panggil semua, sampaikan ini selesai, udah gitu aja, udah nggak usah ribut-ribut semua, ini udah selesai seperti ini. Itu malah lebih enak menurut saya. Ya. Kalau untuk UGM Pak, saran Anda Pak? Ya sekarang udah zaman-zaman seperti apa, udah zaman era digital seperti ini ya, seharusnya lebih tertib lah. Jadi ijazah saya waktu saya lulus AKB dulu juga masih ada, fotonya juga masih ada di situ, ya kan? Tapi kan belum pakai digital, jadi ya ini Digital, bisa. versi digital sudah ada. Saya quote tadi dari konversinya Bareskrim Polri, tahun 2016 versi digitalnya sudah ada dan diupload ke Perpustakaan UGM itu pada tahun 2019. Menurut Anda apakah itu sudah cukup versi digital? Sementara banyak pihak yang mempertanyakan keaslian ijazahnya, dalam artian seperti apa fisik aslinya. Ya sebetulnya di upload itu semuanya nggak, atau hanya satu dua orang. Kan kalau universitas kan memberikan pengumuman untuk seluruh lulusan apa, Satu angkatan, seharusnya satu angkatan. semua angkatan, semua fakultas di situ, masukkan di situ kan, jangan satu dua orang, ya kan? Kecuali itu mungkin apa, skripsi yang cum laude di situ, apa semua cum laude di situ, ya mungkin untuk disimpan boleh. Tapi menurut saya zaman digital supaya nanti nggak hilang dokumen itu, kalau misalnya kebakaran dan sebagainya ya dimasukkan ke di apa, dokumen yang digital tadi. Baik, Pak Ugro, sebenarnya langkah-langkah atau metode standar dalam digital forensik untuk memverifikasi keaslian dokumen seperti ijazah seperti apa Pak? Kalau tadi Anda menyatakan misalnya ada spesimen tanda tangan dari dekan dan rektor, apa saja sebenarnya standar yang harus dilakukan? Ya berbeda ya antara dokumen, kemudian senjata tajam yang ada golongan ada darahnya dan sebagainya. Jadi tidak semudah itu hasil lapor. Contoh waktu saya menangani kasus pembunuhan 3 orang asing di Atambua tahun 2000, ya kan? Yang terbunuh ini 3 orang, satu golongan darah A, satu O, satu B. Jadi golongan darah O, A, dan B. Di golongnya ditemukan ada darah. Setelah diperiksa oleh lapor, golongan darahnya AB. Hmm. Nah, kita tanya sama pihak ke lapor lagi, loh, ini kenapa bisa AB? Yang dibunuh golongan darahnya A, B, dan O nih misalnya gitu. Langsung diperiksa lebih tinggi lagi dengan tes DNA di situ waktu itu. Dan ternyata memang ini ilmu pengetahuan ya, bukan saya sendiri ngarang nih. Ya. Masih tahun 2000. Nah, itu ternyata kalau itu pernah dipakai untuk membunuh orang yang satu golongan darah A, satu B, akan menjadi AB. Nah, kita kan percaya sama ilmu forensik seperti itu. Nggak mungkin saya bikin keterangan sendiri, oh ini karena A sama B jadi AB. Itu dari forensik masalah DNA di situ bisa membuktikan seperti itu. Baik, jadi apa menurut jadi apa kaitannya dengan pemeriksaan standar untuk dokumen, khususnya ijazah? Ya, mungkin kalau tadi katakanlah kalau ada sprint penyidikan, ada SPDP, kemudian dilakukan penyidikan, kemudian dilakukan dengan pemanggilan, penyitaan dan sebagainya, tidak cukup bukti. Nah, kan SP3 nih, Ya. surat perintah penghentian penyidikan. Nah, ini disampaikan pada pelapor juga. Nah, ini bisa digugat. Nah, digugat nanti pelapor misalnya menggunakan tenaga ahli sebagai pembanding, boleh dari luar. Harus diizinkan misalnya seperti itu. Kan ini kan dunia sekarang udah globalisasi kan, udah tanpa batas, beyond the boundaries ya, seperti itu. Jadi ya mari kita adu apa, pengetahuan ilmiah tadi dengan pengetahuan ilmiah seperti itu, kan menarik. Bukan kepengen memasukkan penjara orang ke penjara, jangan. Itu jangan tujuan utama dulu. Ya. Ya, supaya kita bisa belajar dari kasusnya. Kemudian terhadap 24 saksi, Kapolri juga sudah mengatakan bahwa kasus hukumnya akan terus berjalan. Terkait dengan 24 saksi, Pak, hari ini Rismon juga rencananya diperiksa tapi ditunda. Bagaimana menurut Anda nasib para pelapor selanjutnya? Ya, saya nggak bisa mempengaruhi di situ ya. Kalau memang itu memang diperiksa akan ditingkatkan penyidikan, sekali lagi ya, jangan sampai saya sebagai mantan penyidik ya, nggak tahu saya peraturan KUHAP sekarang sudah dirubah atau ada peraturan apa yang dipakai. Undangan klarifikasi dulu tidak pernah kita gunakan.
Tapi sekarang Kejaksaan Agung saya lihat juga undangan klarifikasi, KPK juga undangan klarifikasi, kepolisian juga undangan klarifikasi. Saya nggak tahu apakah ada amandemen KUHP sementara yang mengatur tentang undangan klarifikasi. Jadi benar-benar harus profesional lah. Kalau memang apa namanya, zaman dulu tuh kalau lebih bagus mungkin kalau memang sulit diungkap jadi dark number dulu, nanti jadi di X file, catatan X nanti yang bisa suatu saat jadi PR bisa diungkap di lembaga pendidikan reserse di Megamendung misalnya itu. FBI Indonesia kan di Megamendung seperti itu. Baik, terkait dengan kasus hukumnya atau persidangan selanjutnya hari ini pun di PN Sleman juga ditunda. Hari ini kebetulan juga ada konvers dari Bareskrim. Kalau kita menyatukan puzzle-puzzle itu apa yang bisa Anda baca, Pak? Ya kita berharap ya apa ya, kalau memang semua bisa menerima ya mungkin lebih baik negara kita mau maju lagi ke depan. Tapi kalau misalnya mereka ingin kepastian hukum, kita kan tidak bisa melarang juga. Jadi hak mereka, warga masyarakat masing-masing seperti itu. Jadi saya memberikan solusi saja, edukasi bahwa ya saya tidak bisa melarang, kamu harus mengikuti ini atau harus mengikuti yang seperti itu, kan nggak bisa. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog, Pak Ugro, kita sama-sama akan mendengarkan statement dari penggugat Pak Komardin di PN Sleman berikut ini. Tadinya kita bisa sertifikat itu, sekarang kita beli 20.000. Pak Komardin, sebenarnya apa yang digugat dari UGM dan Pak Kasmujo? Ini kita ingin membuktikan ijazah yang diduga palsu. Artinya yang bisa menentukan UGM karena semua dokumen yang ada di situ. Oleh karena itu sebentar kita masukkan permohonan kepada hakim untuk meminta data-data calon mahasiswa, jadi ada 14 itu, kemudian mahasiswa yang lulus kehutanan, terus nama-nama dosen kehutanan, kemudian 10 skripsi dari kehutanan, 10 ijazah dari kehutanan, bahkan ijazah daripada rektor, wakil rektor, dekan kita minta untuk diuji sebagai pembanding. Nanti kan ada alat dihadirkan di sini untuk mengetes, kita bandingkan antara jasa yang satu dengan jasa yang lainnya, seperti itu. Jadi UGM dianggap melawan hukum, apanya Pak? Ya karena dia bungkam, dia tidak memberikan, jadi dia diam. Mestinya lebih awal dia mengatakan ini dokumennya. Ya itu tadi Pak Komardin, penggugat ijazah palsu Jokowi. Pak Ugro, memang sidang perdana itu belum masuk ke pokok materi, belum masuk ke pokok pembuktian ijazah itu asli atau tidak. Tapi dari statement Pak Komardin tadi apa yang Anda simpulkan, Pak? Ya sepertinya kurang komunikasi yang terbuka saja. Kenapa antara susahnya? Siapa, Pak? Ya semua pihak, Universitas Gadjah Mada, ya kan, kemudian pihak yang menanyakan dan sebagainya. Semua yang menanyakan kan alumni, panggil semuanya saja, diskusi di situ, dibikin diskusi yang besar seperti itu, adu tentang masalah ilmiah. Ya mungkin dari sini ada pihak yang katakanlah dari kelompok A, dari kelompok B. Ini kan produk perguruan tinggi. Ya. Kenapa seperti ini harus dibawa ke ranah-ranah hukum seperti ini? Ya udah, diskusikan saja di tempat ilmiah, di situ kan biasa. Bukan hal-hal baru menurut saya seperti itu. Baik. Rektor tidak hadir, kemudian 3 wakil rektor juga tidak hadir, dekan Fakultas Kehutanan dan juga kepala perpustakaan yang diundang untuk hadir di persidangan perdana hari ini tidak hadir semua. Sebenarnya kalau tadi di awal kita sudah melihat apakah ada kemungkinan tekanan atau intervensi politik, tapi kemudian dengan Pak Komardin tadi menyatakan masih mengumpulkan segala bukti, kemudian Anda mengatakan bahwa ini ada komunikasi yang tidak beres. Apa jangan-jangan ini ada intervensi politis memang, Pak? Ya sama, kita kalau gugat perdata itu biasanya kan ada mediasi, sama aja. Pengadilan juga sama, memberikan kesempatan mediasi dulu. Bagaimana pihak-pihak ini, kalau nggak bisa kan lanjut di sini. Coba kita kalau orang agama Islam mau bicara sama Allah, sama Tuhannya aja sehari 5 kali nggak pernah ditolak.
Kenapa kalau Universitas Gadjah Mada alumni mau bicara aja kok dipersulit dan sebagainya? Buka saja kesempatan bicara dialog. Nah, ini orang harus belajar dari ibadah agamanya masing-masing. Bicara sama Tuhannya masing-masing, saya rasa nggak ada yang ditolak seperti itu. Jadi, ya saya kuncinya komunikasi lah. Di mana-mana selalu komunikasi yang butuh di situ. Akhirnya terjadi seperti ini. Dibawa ke ranah hukum, dibawa ke pengadilan perdata, dan sebagainya. Baik. Masalahnya kalau bicara dengan Tuhan kita nggak butuh data-data, Pak. Kalau bicara dengan hakim, kalau kita membawa kasus ke persidangan kita harus bawa data-data. Terkait dengan data-data itu sendiri, kalau tadi Pak Komarudin bilang UGM bungkam, apakah menurut Anda memang UGM bungkam, sedangkan cukup dengan rektornya misalnya telah mengatakan bahwa versi digital dari ijazah Fakultas Kehutanan Joko Widodo itu sudah ada versinya digital tahun 2016, kemudian sudah diupload di Perpustakaan UGM tahun 2019. Menurut Anda itu tidak cukup, Pak? Ya sebetulnya jangan, menurut saya ini kan masalah nasional, masalah walaupun itu hanya ijazah kan nasional nih. Ya jangan rektor bicara sendiri, nanti wakil rektor bicara sendiri, dekan bicara sendiri. Udahlah dibikin tim saja di situ, tim gabungan di perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Setelah mereka dialog, diskusi di situ, hasilnya sampaikan. Kalau itu hasil dari tim, mereka dipanggil semua. Saya rasa kira-kira 1 hari diskusi selesai urusan ini, nggak sampai berlarut-larut seperti ini. Ya. Jadi kalau dugaan ini mengarah ke politik, itu menurut Anda betul? Ya, kalau dibilang politik yang seperti saya nggak tahu ya, politik yang positif negatif saya juga nggak tahu, karena saya juga belum pernah terjun langsung ke politik yang sebenarnya bagaimana, ya kan? Jadi kalau tanya politik sama si A jawabnya lain, si B jawabnya lain, ya udah. Saya tidak berani jawab ini politik bukan, karena saya nggak tahu politik yang asli itu barangnya seperti saya tidak pernah tahu. Baik, dengan konvers tadi Pak, dengan penghentian penyelidikan dari Barreskrim, Anda melihat itu ke depan akan menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara? Bukan, penghentian penyelidikan itu kepastian hukumnya di mana? Nggak bisa apa-apa. Kalau diulangi lagi dengan laporan yang sama, apakah penghentian penyelidikan bisa dipakai bahwa perkara ini nebesin idem? Nebesin idem itu kalau sudah diputus paling tidak itu tidak terbukti, kemudian tidak ada bukti baru di pra-peradilan, nah, sudah dinyatakan penghentian penyidikan atau mendapat putusan di pengadilan di situ. Tapi kalau penghentian penyelidikan, di mana nebis idemnya, di mana kepastian hukumnya? Nah, saya khawatir ini nanti ada laporan baru terus seperti ini. Jadi nggak selesai di situ. Ya, jadi apa pelajaran atau moral story yang bisa Anda ambil dari kasus ini, Pak? Ya menurut saya buku pinternya itu kalau penegak hukum ya KUHP pedoman saja orang nggak bisa bantah KUHP udah situ aja. Baik, Hukuman pidana. terhadap para pelapor penggugat yang kemudian merasa diri mereka dikriminalisasi, padahal mereka berkata mereka memberikan penjelasan itu sesuai dengan backgroundnya Rismon Sianipar misalnya, secara bukti-bukti forensik digital. Bagaimana Anda melihatnya, ahli tapi kemudian dikriminalisasi? Ya sekarang kalau misalnya Pak Rismon yang ahli di bidang digital ya tadi ya, misalnya forensik juga beliau punya ahli situ ya. Mungkin nanti ada ahli di situ yang bisa debat sampai pengadilan kalau perlu, nanti baru debat lagi seperti itu. Nanti ahli didatangkan ya debat pengadilan seperti itu. Ini persoalan masih cukup panjang kalau memang akan maju ke pengadilan gitu aja.